Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau keyakinan lo ditantang habis-habisan sama sahabat sendiri? Nah, di bahasan kali ini kita mau ngulik sebuah perjalanan investigasi ke dalam teks-teks kuno yang semuanya berawal dari satu kalimat tuduhan yang bikin geger. Coba bayangin, dengar kalimat ini dari sahabat dekat lo sendiri. Tuduhan inilah bahwa Alkitab udah dimanipulasi, yang jadi titik awal dari sebuah penyelidikan pribadi yang sama sekali gak terduga. Yuk, kita ikutin jejaknya. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Jadi ada dua sahabat, namanya Barry dan Hal. Suatu hari perdebatan teologis di antara mereka jadi panas banget, sampai jadi pertengkaran hebat. Tapi tanpa mereka sadari, pertengkaran itu justru jadi pemicu buat Barry untuk memulai sebuah pencarian kebenaran yang nggak pernah ia bayangin sebelumnya. Nah, ini dia nih biang kerok masalahnya. Barry, yang seorang Yahudi, nuduh Hal kalau orang-orang Kristen itu udah nulis ulang perjanjian lama biar ceritanya nyambung sama Yesus. Hal bukannya marah, malah dengan tenang nantang balik Barry. Dia bilang, coba deh, lo cek sendiri nubuatan itu di tanah. Kitab suci Yahudi punya lo sendiri. Walaupun sebenarnya ragu, rasa bersalah karena udah berantem sama sahabatnya, bikin Barry nepatin janji. Malam itu, dia niup debu dari kitab tanah miliknya. Kitab suci yang udah nggak pernah dia sentuh sejak remaja. Apa ya yang bakal dia temuin di halaman-halaman kuno itu? Ternyata penemuannya bakal mengubah segalanya. Oke, dari sinilah investigasi Barry benar-benar dimulai. Dia buka kitab Yesaya dan langsung nemuin satu pasal yang spesifik dan detail banget. Sebuah nubuatan yang dikenal sebagai hamba yang menderita. Tapi sebelum kita bahas isi nubuatannya, ada satu fakta sejarah yang krusial banget. Penemuan gulungan laut mati di tahun 1947, kayak yang bisa kita lihat di sini, itu ngebuktiin kalau teks kitab Yesaya yang kita punya sekarang itu umurnya udah ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nah, ini kan langsung mentah-mentah ngebantah tuduhan awal Barry kalau teksnya udah diubah-ubah. Inilah pertanyaan besar yang langsung muncul di kepala Barry pas dia baca pasal kuno itu. Siapa sih sosok misterius yang digambarin dengan begitu jelas ini? Waktu Barry baca deskripsi ini di tanahnya sendiri, dia kaget banget. Kok bisa deskripsi-deskripsi ini dihina, ditikam, diam aja kayak domba pas mau disembelih, terus dikubur bareng orang kaya? Ini kan mirip banget sama kisah hidupnya Yesus dari Nazaret. Oke, jadi ada dua kubu penafsiran soal ini. Pandangan Yahudi tradisional yang dipopulerin sama Rabbi Rashi, ngelihat si hamba ini sebagai kiasan untuk bangsa Israel secara keseluruhan. Tapi di sisi lain, buku ini ngasih argumen balasan. Deskripsinya, terutama soal si hamba yang gak berdosa dan mati untuk dosa orang lain, kayaknya gak cocok deh buat sebuah bangsa. Justru deskripsi itu lebih pas buat nunjuk ke satu individu, yaitu Sang Mesias. Nah, argumennya gak berhenti di situ. Sekarang, kita lihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan lagi soal satu nubuatan, tapi soal efek gabungan dari banyak banget nubuatan berbeda, yang semuanya nunjuk ke arah yang sama. Buku ini nunjukin contoh-contoh lain. Ada nubuatan kuno yang detail banget nyebutin tempat lahir Mesias itu di Bethlehem, garis keturunannya dari suku Yehuda, dan bahkan ada yang spesifik bilang kalau dia bakal wafat sebelum bait suci di Yerusalem hancur di tahun 70 Masehi. Detail banget kan? Visualnya kayak gini nih, biar gampang. Kalau ada satu anak panah nancap di tengah sasaran, ya bisa aja itu hoki kan? Tapi gimana kalau ada puluhan anak panah, ditembak dari zaman yang beda-beda, oleh orang yang beda-beda, semuanya nancep di titik yang sama persis. Nah, buku ini bilang, konvergensi puluhan nubuatan ke satu orang dalam sejarah itu bukan lagi soal kebetulan, ini kayak nunjukin adanya sebuah rencana besar. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Dari yang tadinya ngebahas apa kata para nabi perjanjian lama soal Mesias, sekarang kita lihat apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Ini langkah berikutnya yang logis banget. Gak cukup cuma ngenuin nubuatan kan. Orangnya sendiri harus ngakuin identitas itu. Pertanyaannya, emang Yesus pernah ngaku sebagai Tuhan? Entah itu secara langsung atau enggak. Di sini nih, buku ini nunjukin hal yang bikin kaget. Gelar-gelar yang di perjanjian lama itu khusus buat Tuhan. Kayak gembala, hakim, terang, yang awal dan yang akhir. Semua gelar itu dipakai sama Yesus buat nyebut dirinya sendiri di perjanjian baru. Dan ini dia puncaknya. Kalimat ini tuh klaim yang paling gamblang dan bikin heboh. Waktu Yesus bilang, "Aku ada," dia itu pakai nama ilahi yang sama persis kayak yang Tuhan pakai waktu ngenalin diri ke Musa di semak belukar yang terbakar. Orang-orang yang dengerin dia waktu itu paham banget maksudnya. Makanya mereka langsung mau nimpukin dia pakai batu, karena itu dianggap penistaan agama tingkat tinggi. Nah, kita sampai di klimaks dari semua argumen ini. Dilema terakhir yang
menurut buku ini harus dihadapi Barry, dan juga siapapun yang ngulik klaim-klaim ini. C.S. Lewis ngerangkum dilema ini dengan cerdas banget. Dia bilang, kalau ada orang biasa yang ngomong hal-hal kayak yang Yesus omongin, dia itu nggak bisa kita sebut guru moral yang hebat. Nggak mungkin, dia pasti orang gila, selevel sama orang yang ngaku kalau dia itu telur rebus atau dia itu iblis. Diagram ini ngejelasin alurnya dengan rapi. Pertanyaannya simpel, klaim Yesus sebagai Tuhan itu benar atau salah? Kalau salah, ada dua kemungkinan. Dia tahu kalau itu salah, berarti dia pembohong. Atau dia nggak tahu kalau itu salah, berarti dia orang gila. Nah, kalau klaimnya benar, ya berarti dia adalah Tuhan. Menurut argumen ini, nggak ada pilihan keempat, cuma 3 itu. Dan kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan reflektif. Coba bayangin deh, kalau hari ini ada orang yang ngaku sebagai Tuhan, bukti apa yang kalian butuhin supaya bisa percaya sama dia? Pertanyaan ini benar-benar merangkum inti tantangan dari argumen di buku ini. Ini maksa kita mikir lagi soal apa itu bukti, apa itu iman, dan gimana rasanya dihadapkan sama klaim paling dahsyat dalam sejarah manusia.